Ayat hari ini adalah Markus 12, ayat 13 sampai 11. Mari kita baca bersama. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Amin. Setelah mendengar perumpamaan tentang kebun anggur, dan menyadari bahwa firman itu ditujukan kepada mereka, para pemimpin agama Yahudi mengutus beberapa orang Farisi dan Herodian untuk menjerat Yesus. Hal ini dapat dilihat sebagai perpanjangan dari konspirasi mereka yang terus-menerus untuk mencari cara menangkap dan membunuh Yesus setelah peristiwa penyucian Bait Allah. Sebenarnya, orang Farisi dan Herodian adalah kombinasi yang tidak mungkin bersatu. Karena mereka memiliki kecenderungan politik yang berbeda, mereka bagaikan air dan minyak. Namun, kita dapat melihat bahwa mereka menjadi satu dalam hal menentang Yesus dan berusaha membunuhnya. Mereka datang kepada Yesus dan terlebih dahulu mengucapkan kata-kata untuk mengambil hatinya. Dalam ayat 16 dikatakan, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Melihat tingkah laku mereka selama ini, kita tahu bahwa perkataan ini adalah kata-kata manis yang penuh kepalsuan. Oleh karena itu, Yesus pun mengetahui kepalsuan dan kemunafikan mereka. Sehingga ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku?" Benar. Ketika mereka datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru," itu bukan untuk menghilangkan rasa penasaran mereka, melainkan untuk mencobai Yesus. Tujuannya adalah untuk mencobai Yesus, mencari-cari kesalahannya, dan dengan cara apapun mendapatkan alasan untuk membunuhnya. Alasan yang mereka cari untuk menjerat Yesus tidak lain adalah masalah pajak. Jika kita melihat bagian akhir ayat 15, mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pada masa itu, ada dua kata yang umum digunakan untuk pajak. Kata pertama adalah kensos, yang secara umum berarti pajak yang dibayarkan kepada negara. Dan ada kata foros yang merujuk pada pajak yang bersifat upeti yang dibayarkan oleh negara jajahan. Namun, dalam nas hari ini, kata yang digunakan adalah kensos. Kensos adalah kata yang merujuk pada pajak kepala administratif yang dibayarkan kepada negara berdasarkan sensus penduduk. Dengan kata lain, kita dapat melihat bahwa ketika mereka mengangkat masalahnya kepada Yesus, mereka mencoba menangani perdebatan ini dari sudut pandang kelembagaan negara dan rakyat, bukan dari sudut pandang nasionalistis untuk menentang Kaisar Roma. Pertanyaan mereka adalah ini, haruskah kami bayar atau tidak? Bagaimana bentuk pertanyaan mereka? Ini adalah pertanyaan yang menuntut jawaban ya atau tidak. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan O atau X. Jika di sini Yesus menjawab ya, apa yang akan terjadi? Pertama-tama, sebagian besar orang Yahudi akan berpaling dari Yesus. Orang-orang Yahudi sudah menjalani kehidupan yang cukup berat karena harus membayar banyak pajak. Jika Yesus membuat pernyataan yang melegitimasi pajak kepada Roma, sebuah pernyataan ya, maka dukungan publik terhadap Yesus akan hilang sama sekali, dan bahkan bisa terjadi kerusuhan di kalangan orang Yahudi. Selain itu, ada juga masalah teologis yang tersembunyi. Pada koin yang mereka gunakan untuk membayar pajak, tergambar gambar kaisar, dan pada koin itu tertulis kalimat berikut, Tiberius Kaisar, putra Dewa Agustus. Dan di sisi belakang koin itu juga terdapat tulisan, Imam Besar. Oleh karena itu, bagi orang Yahudi, koin ini bukan sekadar koin biasa, melainkan dianggap sebagai berhala karena terdapat gambar manusia, khususnya gambar manusia yang disebut dewa. Jika Yesus mengatakan bahwa membayar pajak kepada kaisar adalah benar, itu sama saja dengan mengakui kaisar sebagai anak dewa, sesuai dengan tulisan di koin itu. Jika Yesus menjawab ya, ia akan jatuh ke dalam perangkap seperti ini. Dan jika Yesus menjawab tidak, apa yang akan terjadi?
maka mereka akan melaporkan Yesus kepada pihak berwenang Romawi. Mereka akan melaporkan orang yang bernama Yesus ini adalah seorang pemberontak yang menentang Roma. Segera tangkap dia. Ini adalah situasi yang dirancang untuk menjebak Yesus. Entah ia menjawab ya atau tidak. Bagaimana Yesus akan mengatasi situasi ini? Yesus mendekatinya dengan cara yang praktis. Ia meminta mereka untuk membawa 1 dinar dan menunjukkannya kepadanya. Pada dinar itu, seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat gambar kaisar dan tulisan di bagian depan dan belakang. Yesus melihat koin itu dan bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Maka mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Pada saat itu, Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Apa arti perkataan Yesus? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pertama, mari kita pikirkan tentang memberikan milik kaisar kepada kaisar. Secara lahiriah, perkataan ini seolah-olah menyiratkan bahwa ada milik kaisar yang terpisah selain milik Allah. Oleh karena itu, ada bahaya untuk menganggap milik Allah dan milik kaisar setara. Maka, bisa dipahami bahwa membayar pajak kepada Roma adalah hal yang pantas. Namun, bukan berarti perkataan ini menyuruh kita untuk melayani orang Romawi sebagai tuan. Sebaliknya, perkataan Yesus bahwa milik kaisar harus diberikan kepada kaisar dapat dilihat sebagai firman yang memiliki nuansa tersembunyi seperti ini. Kembalikan saja benda kotor ini, koin seperti berhala dengan gambar dan tulisan yang menghujat ini, kembalikan saja benda kotor ini kepada kaisar. Pada masa itu, ada semacam slogan yang diteriakkan oleh orang Yahudi saat melakukan gerakan kemerdekaan, yaitu, "Bayarlah kepada bangsa-bangsa lain apa yang menjadi hak mereka, dan taatilah perintah Taurat." Apa katanya? Bayarlah kepada bangsa-bangsa lain apa yang menjadi hak mereka, dan taatilah Taurat. Slogan ini pada akhirnya berarti bahwa di dalam kerajaan Allah yang didirikan oleh Allah, satu-satunya Allah yang benar akan menjadi raja yang memerintah dunia ini. Dan Allah akan mengusir semua raja dunia dan penguasa picik yang berpura-pura menjadi anak dewa atau imam besar. Karena itu, Yesus sedang menegur kebodohan para pemimpin agama itu yang memasukkan koin Romawi ke dalam saku mereka, mendukung negara Romawi, dan mengikuti negara Romawi. Dalam arti itulah ia berkata, "Berikanlah kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Benda kotor ini, kembalikan saja koin kotor ini kepada kaisar." Itulah makna tersembunyinya. Secara harfiah, tidak ada masalah, karena terdengar seperti berikan milik kaisar kepada kaisar, bayarlah pajak, maka tidak ada tuduhan apapun. Dan kedua adalah firman untuk memberikan milik Allah kepada Allah. Pada akhirnya, tidak hanya para pemimpin agama yang mengajukan pertanyaan itu, tetapi semua orang adalah gambar Allah, bukan gambar kaisar. Bukankah begitu? Semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi, setiap manusia sudah sepantasnya menyerahkan dirinya kepada Allah. Sama seperti koin kotor bergambar kaisar itu harus dikembalikan kepada kaisar. Kita yang diciptakan menurut gambar Allah, sudah selayaknya dikembalikan kepada Allah. Karena kita adalah milik Allah. Mereka yang mencoba menjerat Yesus, jika kita perhatikan, adalah orang-orang yang mengenal Allah, mengenal Alkitab, dan membanggakan diri sebagai umat pilihan Allah. Namun, bagaimana kenyataannya? Meskipun diciptakan sekian Allah, mereka tidak mengikuti kehendak. Mereka adalah orang-orang berdosa yang mendukung Kaisar Romawi, memasukkan koin Romawi ke dalam saku mereka, mengisi perut mereka sendiri, dan hidup dengan mengakui diri mereka sebagai raja. Yesus menegur mereka. Koin kotor yang ada di tanganmu itu, koin kotor itu kembalikan kepada raja dunia yang kotor itu. Dan kamu seharusnya melayani Allah. Kamu yang diciptakan menurut gambar Allah adalah milik Allah. Jadi serahkanlah dirimu kepada Allah. Hiduplah dengan mengakui Allah sebagai raja. Demikianlah ia dengan sangat keras menegur dosa-dosa mereka. Bahkan setelah mendengar firman Yesus yang menegur kebodohan mereka, mereka tidak sadar. Mereka menunjukkan reaksi yang bodoh. Mereka mungkin berpikir, sungguh perkataan yang luar biasa. Dengan pengetahuan yang dangkal, kita tidak bisa mengalahkan guru Yesus. Kali ini pun siasat kita gagal. Kita dapat melihat bahwa mereka tidak memberikan reaksi apapun di hadapan firman Yesus yang kembali memberitakan Injil kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan Anda? Kita semua mengaku dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, gambar Allah.
Lalu apakah kita benar-benar hidup dengan menganggap hidup kita sebagai milik Allah, mengakui waktu, materi, dan hidup kita benar-benar sebagai milik Allah? Ataukah kita menarik garis batas yang pantas antara milik Allah dan milik kaisar, antara milik Allah dan milik saya, dan hidup seperti berjalan di atas tali? Firman dalam nas ini bukan berarti, bayarlah pajak secukupnya kepada dunia, dan berikanlah persembahan secukupnya kepada gereja. Firman ini adalah panggilan agar kita membuang dan melepaskan semua milik kaisar yang kotor yang ada di tangan kita. Koin kaisar, kekuasaan dan kehormatan kaisar yang kita dambakan dan kagumi, dan menyerahkan seluruh hidup kita sebagai milik Allah. Kita adalah gambar Allah. Kita adalah milik Allah yang telah dibeli dengan darah Kristus. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan seluruh bidang kehidupan kita kepada Allah. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, agar pemerintahan Allah dapat menjangkau, agar pengaruh Allah dapat terasa. Melalui firman pada saat ini, semoga kita dapat memeriksa diri kita sendiri. Mari kita periksa apakah ada koin kaisar, milik kaisar, yang masih kita pegang erat di tangan kita, meskipun kita mengaku percaya kepada Tuhan. Apa yang ada di tangan Anda? Saya harap Anda dapat dengan berani meletakkan apa yang ada di tangan Anda itu. Dan saya harap Anda dapat memegang tangan yang diulurkan Tuhan. Saya dengan sungguh-sungguh memohon agar kita semua dapat memegang tangan Tuhan yang mengundang kita ke dalam pelukan kasih Allah yang berlimpah dan tak berkesudahan, dan hidup menikmati kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita.